Sinta, Dwi Anissa, Melita Cynthia. Berarti hari ini masuk semua ya anak-anak. Baiklah, sebelum melanjutkan materi sekarang, Ibu mengulas terlebih dahulu mengenai materi yang kemarin. Coba kepada Dewi, jelaskan pengertian laporan hasil observasi. Pengertian laporan observasi yaitu teks yang berunsur memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi. Sebuah ini investigasi atau penelitian secara sistematis. Itu pengertian dari observasi. Ya, itulah pengertian dari hasil observasi. Kepada Dwi Anissa Andreni, coba jelaskan tujuan dari hasil observasi. Tujuan hasil observasi yang pertama untuk memahami dan mengatasi persoalan, yang kedua mengetahui permasalahan dan perkembangan. Baiklah, itulah mengenai hasil observasi. Berarti sudah paham mengenai materi yang kemarin ya anak-anak? Sekarang jelaskan mengenai prinsip dan pengembangan dari hasil observasi. Yang pertama, menyajikan informasi sebagai adanya sesuatu atau hasil pengamatan. Ini. Ibu jelaskan yang B. Prinsip pengembangan hasil observasi yang pertama sesuai dengan pengalaman. Jadi sebelum membuat hasil observasi, kalian harus pernah melakukan pengalaman terlebih dahulu. Yang kedua, berupa fakta. Hasil observasi ini sama dengan mencari sebuah berita, yaitu berupa sebuah fakta. Yang ketiga, menjadikan pengetahuan. Yang keempat, tidak bisa menyinggung pembaca. Itulah hasil observasi. Nah, ada lagi poin yang kelima, karakteristik dari kalimat sambung hasil observasi. Kalian perhatikan penjelasan di depan. Karakteristik kata dan kalimat sambung hasil observasi, yaitu teks laporan hasil observasi menggunakan kaidah bahasa membedakan dengan jenis teks lainnya. Bersifat objektif, yaitu karakteristik hasil sebuah observasi harus bersifat objektif. Kalian bisa memperhatikan contoh sebagai berikut. Contohnya di depan. Contoh lingkungan dalam bidang flora dan fauna. Itulah contoh di depan. Kalian perhatikan dalam waktu 5 menit, setelah itu Ibu kasih contoh teks hasil observasi kalian kerjakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh teks hasil observasi yang pertama, yaitu definisi umum hewan peliharaan adalah salah satu contoh makhluk hidup yang dipelihara oleh manusia dengan keikhlasan dan kesenangan hati untuk memeliharanya. Berbagai jenis hewan peliharaan, sangat banyak di antaranya adalah sebuah kucing. Deskripsi bagian kucing merupakan hewan yang banyak jenisnya, antara lain Anggora Persia dan kucing liar. Kucing Anggora adalah kucing yang lucu karena bulunya yang banyak dan lembut, sedangkan kucing liar adalah kucing yang bisa hidup dimanapun. Memelihara kucing, deskripsinya yaitu: yang pertama, dapat bermain saat bosan, tidak ada teman. Yang kedua, memahami kita saat tidur. Yang ketiga, menghibur kita di kala sedih.
Contoh laporan teks hasil observasi yang kedua yaitu manggis. Pertanyaan umum. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropis yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau bisa disebut sebagai pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6,25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau bisa disebut rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. 2. Deskripsi bagian manggis juga memiliki ciri khas pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, bunga manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung roning dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasangan, daun mahkota 2 pasangan, tebal dan berdaging. Berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari, semu dan biasanya banyak. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Buah manggis memiliki manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti-perdaya atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksida. Baiklah, Nana, apakah kau memperhatikan contoh tersebut? Ya, Bu. Ibu kasih laporan teks hasil observasi. Kalian tentukan sebuah gagasan pokok yang ada dalam teks hasil observasi tersebut. Sebelum mengerjakan teks tersebut, kalian bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama Dewi Sasmita, kelompok yang kedua Dwi Aris Anggraini. Kalau Yunita masuk nanti termasuk kelompok yang ketiga. Hasil teks laporan observasinya ada di buku. Paham? Paham, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, pada Dewi Sasmita saya persilakan. Apa yang dimaksud dengan prinsip pengembangan teks hasil observasi, Bu? Jadi, prinsip pengembangan teks sebuah hasil observasi itu yang pertama menyajikan sebuah informasi sebagai adanya sesuai hasil pengamatan. Jadi sama saja dengan prinsip pengembangan teks hasil observasi yang dijelaskan tadi, yang berupa sesuai dengan pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, menyajikan informasi berupa fakta, bukan pendapat pribadi. Bukan pendapat pribadi. Jadi tidak boleh di dalam prinsip hasil observasi itu tidak boleh mengandung data pribadi Dewi. Jadi berupa sebuah fakta atau Dewi bisa mengambil contoh dari sebuah berita, itu termasuk teks hasil observasi. Yang ketiga, menyajikan informasi dengan tujuan menyajikan pengetahuan. Di dalam teks hasil observasi ini sama aja menyajikan sebuah pengetahuan. Apakah bisa dipahami pada dari kita? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baiklah, jika sudah mengerjakan sebuah teks hasil observasi, silakan dikumpul. Baiklah, Ibu cek terlebih dahulu ya.
Baiklah, itulah sebuah teks hasil observasi. Ibu ada PR. Tolong catat terlebih dahulu. Ya, pada Yulita. Ini Yulita. Teks hasil observasinya. Yulita kerjakan di rumah. Catat PR-nya terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan pengembangan sebuah teks hasil observasi dari contoh pengamatan di depan. Yang kedua, lakukan penyajian sebuah informasi dari pengamatan yang ada di depan. Nah, inovasi 2,